Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada hari ini kita akan membahas materi sejarah dan kebudayaan Islam tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan perkembangan sejarah Islam di Indonesia? Para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia pada abad ke-14 atau sekitar 7-10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, termasuk Kesultanan Mataram yang sekarang ada di Jawa Tengah, serta di Kesultanan Ternate, Tidore, dan di Maluku Utara. Serta pada abad ke-13 atau sekitar 1200 Masehi, Islam telah berdiri di Sumatera Utara pada abad ke-14, di timur laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di Jawa Timur, dan Malaka, dan wilayah lain di Semenanjung Malaya sekarang disebut Malaysia. Baiklah, kita akan membahas materi perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum kita masuk di materi, maka kita harus tahu dulu situasi dan kondisi pra-Islam. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Pada saat bersamaan, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam menggantikan posisi kerajaan Hindu-Buddha. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, di antaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, dan kesenian serta sastra. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan masuk bagaimana jalur masuknya Islam ke Indonesia. Kita harus pahami bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Yang pertama yaitu penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Sedangkan yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Tahukah kamu anak-anak berapa teori masuknya Islam ke Indonesia? Teori itu ada beberapa, sampai 4 teori. Termasuk yang pertama yaitu teori India. Teori ini dikemukakan oleh Fitznavel, Mokutte, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snout Horgrens. Ia menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Baik anak-anak, kita lanjut kepada teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpendapat bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat
dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Sejarawan Hossein Jajadiningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dengan Persia. Sedangkan pada teori keempat yaitu teori Cina, teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Kita juga tahu bahwa Laksamana Cheng Ho yang datang dari Cina bersandar ke Indonesia kapalnya, sehingga pada saat dia melakukan perdagangan dia juga menyebarkan agama Islam karena agama yang dianutnya adalah agama Islam, sehingga banyak masjid-masjid yang terbangun sekarang yang namanya Masjid Cengho. Baik, setelah kita mengetahui beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia, maka materi yang kita akan bahas sekarang tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Untuk itu, anak-anak harus memperhatikan baik dan mendengar rekaman yang saya sampaikan. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Masyarakat Asia Tenggara telah mempunyai peradaban yang tinggi sebelum kedatangan Islam. Hal demikian dikarenakan kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara yang memiliki kesamaan budaya dan agama. Negara-negara ini termasuk Indonesia telah memiliki kontak dengan peradaban bangsa India dan Cina. Tidak hanya dalam aspek peradabannya saja, tetapi juga adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Baiklah anak-anak, ada beberapa proses masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu melalui perkawinan. Para pedagang muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang Islam yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Selanjutnya, dalam prosesi perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Dan kita tahu anak-anak bahwa orang Arab berdagang itu sangat jujur, sehingga keramah tamahannya membuat para penduduk pribumi memberikan simpati yang besar kepada pedagang Arab. Yang ketiga yaitu melalui politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam.
contoh di Maluku dan Sulawesi. Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Islam dan kemenangan membuat masyarakat secara bertahap masuk Islam. Yang keempat, melalui pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren-pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Itulah mengapa pendidikan salah satu jalan atau cara dalam menyampaikan agama Islam. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Baik anak-anak, untuk yang bagian penyebaran Islam yang kelima yaitu melalui kesenian Islamisasi, yaitu Islam tersebar ke Indonesia melalui kesenian yang paling terkenal dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti ini banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Yang keenam yaitu melalui jalan tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi bisa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan melalui selalu menghayati kehidupan masyarakat, hidup bersama di tengah-tengah masyarakat, serta ikut bergotong royong dalam keagamaan. Baik anak-anak, di dalam penyebaran Islam melalui tasawuf banyak hal yang penting untuk diketahui. Salah satunya yaitu agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Dan yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seorang dalam masyarakat. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi tentang perkembangan Islam di Indonesia, baik dari beberapa teori dan jalur-jalurnya, jalur-jalur dalam menyebarkan agama Islam. Untuk itu, pada pertemuan kali ini, apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka presentasi ini kita akhiri sampai di sini. Namun sebelum Bapak akhiri, adakah dari kalian yang bersedia untuk memberikan contoh alat musik dalam penyebaran Islam di Indonesia? Baiklah anak-anak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat diterima dengan baik dan dicerna dengan baik, sehingga perkembangan awal masuknya Islam Indonesia dipahami secara mendalam agar tidak simpang siur bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia dan bagaimana cara menyebarkan agama Islam di Indonesia.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam Bapak menyampaikan materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.